Donald Trump menginginkan ada penambahan sebenarnya anggaran militer yang dimiliki oleh Taiwan. Saya memiliki keyakinan bahwa itu menjadi satu hal yang rumit bagi Taiwan. Amerika memaksa, Taiwan sendiri berhadapan dengan China. Mungkin nggak Cina ngambil tindakan militer? Kemungkinan itu akan selalu ada. Kemungkinan itu akan selalu ada. Taiwan akan berupaya menjaga situasi ini supaya tidak escalating. Saya harus menyampaikan bahwa China dalam hal ini harus diperhitungkan sebagai kekuatan yang besar yang bermain di dunia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi dengan kami di episode kedua program Armory Talks. Nah, kali ini kita masih akan bahas tentang geopolitik dunia. Adapun hari ini kita akan bahas dengan tema Taiwan di tengah titik didih hubungan Amerika dan Cina. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita udah hadir narasumber kita. Beliau adalah Maijen Oktaheru Ramsi yang merupakan pakar hubungan internasional atau geopolitik dari Universitas Pertahanan. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Jenderal. Waalaikumsalam. Ya, Mas Darwin, terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Terima kasih juga udah mau hadir di tengah-tengah kami, Jenderal. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik. Lagi puasa agak sedikit, mungkin oksigen kurang masuk ke jadi agak-agak lambat sedikit. Iya. Ya. Oke, Pak, mohon izin saya coba sampein pengantarnya dulu. Baik, Mas. Jadi Sobat Armory, beberapa waktu lalu dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika untuk masa jabatan kedua dengan berbagai kebijakan America First yang dijalankannya berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan AS dan Cina. Terlebih lagi ketika Trump meningkatkan tarif impor untuk produk-produk asal Cina. Taiwan yang memiliki hubungan khusus dengan Amerika tetapi dianggap sebagai provinsi yang membelot oleh Beijing. Berada di tengah titik didih hubungan AS Cina. Maksud kami, kita ingin tahu bagaimana potensi pecahnya bentrokan militer di Selat Taiwan sesudah Trump kembali memimpin AS dengan berbagai kebijakannya yang kontroversial, bahkan di mata sekutu-sekutu AS sendiri. Nah, langsung aja kita coba ke Maijen Heru nih, Oktaheru. Maijen, mau nih Pak, bagaimana menilai dampak kebijakan America First ini dari Presiden Trump di masa jabatan keduanya terhadap stabilitas di Selat Taiwan, Pak? Ya, baik, Mas Darwin, saya coba untuk menjawab apa yang saya pahami. Tapi yang menarik baru kemarin atau hari ini dari CNBC saya baca dari media elektronik, Donald Trump mencoba untuk meningkatkan lagi tarifnya. Iya, kepada Cina yang sudah dilakukan. Ya. Betul, bulan lalu kan sudah dinaikin 10% tarifnya. Sekarang pun naik lagi 10%. Jadi 20%. Tapi yang menarik kalau kita lihat tarif yang diberikan ke Cina 10% dan 10% itu lebih kecil dari tarif yang diberikan kepada Kanada dan Meksiko. Mas Darwin. Meksiko dan Kanada masing-masing mulai besok itu 25%, langsung 25%. Walaupun kemudian Donald Trump mengatakan negara mereka harusnya tidak lagi menikmati tarif flat. Mereka kan berdagang dengan Amerika dan menikmati banyak privilege terhadap apa yang diberikan kepada Amerika Serikat. Tapi sebaliknya Amerika tidak menikmati seperti yang Meksiko dan Kanada nikmati saat ini. Kemudian dari situ kita kembali ke Taiwan. Peningkatan dukungan terhadap Taiwan oleh Amerika Serikat ini ada beberapa hal nih mungkin kalau America First ini. Kalau Amerika melihat bahwa Taiwan itu sekutunya Amerika, kemudian Amerika juga dan Cina itu sangat
eh, sangat tersandra dengan semikonduktornya China, dan teknologi kita sekarang ini sampai sekarang semikonduktor yang terbesar bukan di China, tapi memang pengguna terbesar dari semikonduktor itu China. Tapi ada di Taiwan ternyata. Nah, kalau ini didorong terus oleh Amerika Serikat supaya Taiwan bisa meningkatkan anggaran pertahanannya 10% untuk bisa mendukung kepentingan Amerika terhadap Taiwan, terhadap dalam menghadapi China. Tentunya permasalahannya akan muncul adalah bagaimana ini nanti China akan juga meningkatkan perhatian kehadiran militernya melalui latihan perang, melalui pembatasan perdagangan terhadap Taiwan. Kemudian permasalahan yang lain adalah setelah latihan militer, kemudian mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengancam Taiwan. Ini eskalasi ini akan meningkat kalau nanti Donald Trump menginginkan hal seperti itu. Yeah. Tetapi kemudian kalau kita melihat apakah ada diversifikasi antara kedekatan Taiwan dengan Amerika Serikat dan sekutu atau aliansi Taiwan dan Amerika Serikat yang ada di Asia. Kan Taiwan kalau kita lihat berbatasan dengan Jepang, dan Jepang ini adalah negara penting dalam rangka memperkuat kehadiran Amerika di Taiwan dan di wilayah yang ada di Laut Cina Selatan. Kemudian setelah Taiwan dengan Jepang dan Taiwan dengan Korea Selatan, saya melihat ini harus ada diversifikasi, walaupun mungkin Jepang yang paling memiliki kepentingan dengan Taiwan. Yeah. Karena kalau Korea Selatan perdagangannya dengan China sangat besar. Di samping juga Korea Selatan adalah sekutu dari Amerika Serikat yang ada di Asia. Itu yang mungkin yang kedua yang perlu diperhatikan. Kemudian ada dinamika ekonomi terhadap proteksionisnya Amerika terhadap China ini, kemudian tarif diangkat, kemudian 10% dan 10%, berarti China akan melihat apakah Amerika ini masih menjadi pasar yang penting bagi China gitu. Kalau kemudian China memutuskan untuk mencari opportunity atau kesempatan lain untuk melihat market di wilayah Asia dan lain-lain, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasarnya Amerika Serikat, itu mungkin akan menjadi hal yang lain, dan itu juga akan semakin menambah dinamika dalam ekonomi global atau rasio ekonomi dalam eskalasi di regional kawasan Asia Timur khususnya. Oke. Nah, mohon izin Jenderal, kita balik lagi soal peningkatan tarif impor tadi gitu ya. Kira-kira sejauh mana peningkatan tarif impor itu terhadap produk Cina mempengaruhi dinamika hubungan bilateral antara Cina, Amerika, dan Taiwan gitu, terkait kenaikan itu tadi, tarif impor tadi. Gimana Jenderal? Kalau dalam pandangan saya, kenaikan impor yang dikembangkan sebagai bagian dari politiknya pemerintah Amerika Serikat sekarang, itu akan memaksa Cina yang tadinya umpamanya membayar 5% tarif, kemudian sekarang tambah 10% menjadi 15%, tambah lagi 10% lagi dalam bulan depan menjadi 25%. Tentu saja nanti harga dari produknya China itu semakin tidak dapat terjangkau karena mahalnya ongkos produksi
kemudian transportasi yang disampaikan dikirim melalui udara ataukah melalui laut dari Cina ke Amerika Serikat, dan termasuk juga sebenarnya ada hal-hal lain seperti contoh Amerika Serikat kan sebelumnya banyak membangun pabrik-pabrik yang ada di China. Saya pernah berkunjung ke beberapa tempat seperti di Guangzhou, kemudian di Shenzhen, ada pabrik Apple di sana, dan ada pabrik semikonduktor yang menjadi kelanjutan yang digunakan untuk kepentingan komputer, kendaraan dan seterusnya, itu semua ada di China. Sehingga ketika tarif itu dinaikkan 10%, kemudian dinaikkan lagi 10%, maka ongkos produksi itu kemungkinan akan tidak dapat ditutup oleh China, sehingga membutuhkan kenaikan harga produksi. Karena dinaikkan harga produksinya, sebagai dampak dari itu adalah harga produksi dari China tidak dapat bersaing dengan produksi dari negara-negara lain. Yang paling terpukul sekarang seperti kita lihat di Eropa adalah Jerman. Jerman dalam kondisi saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini yang mungkin perlu dijadikan semacam pertimbangan oleh China ketika menghadapi perkembangan tarif yang menjadi kebijakan pemerintah Donald Trump pada saat. Demikian, mungkin bisa itu yang saya sampaikan. Ya, nah, jadi kan gini, Jenderal, pemerintahan Trump ini kan akhirnya jadi melakukan semacam peningkatan dukungan militer gitu ya ke Taiwan gitu ya. Nah, ini menurut kacamata Jenderal, bagaimana kira-kira reaksi dari Beijing? Kemudian apakah ini akan justru jadi meningkatkan resiko konfrontasi militer di selat Taiwan, maksud kami. Gimana, Jenderal? Betul. Saya sependapat itu dengan Mas Darwin ya. Donald Trump dalam hal ini kebijakan Amerika Serikat menginginkan ada penambahan sebenarnya anggaran militer yang dimiliki yang sekarang ini dimiliki oleh Taiwan dari 2-3% PDB itu meningkat, Mas, menjadi 10%. Nah, kalau dia meningkat 10%, sedangkan anggaran PDB itu yang tadinya 2-3% untuk pertahanan, berarti naik 7%, itu saya tidak bisa membayangkan betapa akan terganggunya situasi ekonomi, situasi politik yang terjadi di Taiwan. Itu yang saya memiliki keyakinan bahwa itu menjadi satu hal yang rumit bagi Taiwan ketika Amerika memaksa untuk Taiwan bisa menaikkan anggaran pertahanannya 10%, sedangkan di lain pihak ekonomi Taiwan sendiri itu berhadapan dengan China yang pembeli semikonduktor terbesar dari produknya Taiwan itu China. Kemudian ekonomi yang lain, produk-produk pertanian dan seterusnya itu banyak dibeli oleh China. Tapi di pihak lain, protektornya Taiwan hingga saat ini yang memberikan jaminan proteksi terhadap Taiwan hingga saat ini adalah Amerika Serikat. Nah, ini mungkin juga menjadi hal yang cukup kompleks gitu ketika dihadapkan dengan situasi di mana Donald Trump menginginkan bahwa kebijakan itu menaikkan 10% anggaran pertahanan itu bagi Amerika melihat Taiwan itu sangat realistis. Jangan hanya tergantung kepada Amerika yang banyak memberi persenjataan, tetapi Amerika juga berharap bahwa Taiwan juga bisa membeli, bisa memproduksi anggaran untuk pertahanan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pertahanan. Ya. Nah, tadi Bapak sempat nyebutin bahwasannya pemerintahan Trump ini
menuntut adanya kenaikan anggaran pertahanan. Betul. Hingga 10% dari PDB sebelumnya gitu ya. Ya. Nah, kira-kira ini ada kaitannya nggak? Mempengaruhi nggak, Pak? Akan hubungan antara Taiwan dengan AS maupun dengan Cina? Ya, Mas Darwin, kalau dalam kondisi ini memang sangat mempengaruhi. Kalau saya punya keyakinan, ketika semakin Amerika memberikan bantuan, kemudian itu dengan daya beli, dengan meningkatkan 10% kan daya belinya akan meningkat tuh. Taiwan untuk anggaran persenjataan. China pasti akan terpengaruh dengan peningkatan anggaran pertahanannya Taiwan. Walaupun secara komparasi perbandingan antara anggaran pertahanannya China dengan Taiwan itu jauh banget. Dan anggaran Cina dengan Amerika Serikat juga masih dipimpin oleh Amerika Serikat gitu anggaran pertahanannya. Kenaikan pertahanannya juga Amerika Serikat masih tertinggi hingga saat ini. Tetapi jangan lupa bahwa dalam kontestasi ini China berupaya untuk bisa menstabilkan kepentingan ekonominya dengan kepentingan pertahanannya di dunia. Jadi kalau kita bicara game player gitu, atau siapa yang memegang role the game, jadi memimpin permainan tersebut, sepertinya kita tidak bisa lepas dari pendatang yang sekarang ini dalam kontestasinya sudah mulai mendekat dengan kemampuan Amerika Serikat. Saya harus menyampaikan bahwa China dalam hal ini harus diperhitungkan sebagai kekuatan yang besar yang bermain di dunia dalam hal ini. Pikiran. Nah, kembali kita ke ini Pak, kebijakan luar negeri nih Amerika ya. Jadi kan di bawah pimpinan Presiden Trump sekarang ada perubahan kebijakan luar negerinya mereka. Nah, khususnya ini terkait Ukraina nih, Jenderal, mohon izin. Jadi kira-kira mempengaruhi persepsi Taiwan terhadap komitmen keamanan AS di kawasan Asia Pasifik nggak ini? Perubahan kebijakan luar negeri Amerika di bawah pemerintahan Trump ini. Silakan. Ya, kalau kita ngelihat kemarin di TV ya berapa hari yang lalu, mungkin hebatnya sekarang ini Mas Darwin, saya melihat bahwa di dunia ini kita nggak bisa lagi seperti dulu ketika quote and quote banyak BBC atau CNN menguasai dunia berita gitu di eranya, sehingga banyak kemudian ditutup, kemudian banyak kemudian yang dikurangi atau ditambah. Tapi kalau saat ini saya berpendapat bahwa kita hampir tidak bisa menutupi atau meng-create pemberitaan, sehingga apapun yang akan terjadi di belahan dunia utara akan kita lihat dengan jelas di belahan dunia selatan. Hanya memerlukan waktu beberapa menit mungkin akan kita segera bisa lihat. Bahkan dalam hal tayang gitu kan, dalam pentayangan kita bisa live, bisa melihat semua perubahan terjadi. Kita bisa melihat perubahan yang terjadi, upaya permasalahan banjir di Bekasi gitu kan, yang demikian dahsyat. Yang sekarang lagi rame nih ya. Ya, yang lagi rame, sama seperti itu Mas, sama seperti kebakaran di Los Angeles. Jadi live aja kita bisa lihat. Nah, kemudian bagaimana Zelensky bertemu dengan Donald Trump di White House. Kemudian Zelensky dikritisize oleh Donald Trump tentang penggunaan pakaiannya yang pakai temu katanya. Kenapa pakai pakaian itu, nggak bisa pakai pakaian ini? Dan Zelensky menjawab, oke, saya bisa mungkin nanti setelah perang gitu kan. Dan bagaimana kritisi lain
masa dengan anggaran yang diterima oleh Amerika Serikat lebih dari 500 miliar dolar, tetapi kamu membeli pakaian harga $1.000 aja kamu nggak mampu gitu. Dan itu sangat menyakiti. Saya yakin Ukraina akan sangat tersakiti dengan hal tersebut. Nah, kembali ke Taiwan, dengan mudahnya Amerika begitu berganti presiden, powernya berganti, kemudian kebijakannya langsung berganti. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat dan negara Amerika memberikan dukungan yang besar kepada Ukraina. Nah, ini menjadi hal yang presiden buruk nih, presiden buruk ke Taiwan. Apakah nanti ketika kami tidak mampu untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat yang terus berubah, kemudian Amerika dengan mudahnya kemudian melepas dukungannya yang tadinya 100% menjadi mungkin 70% atau 50% dari hal tersebut. Nah, ini juga menjadi presiden yang tidak baik bagi Taiwan tentang bagaimana berhubungan dengan China sekaligus bagaimana berhubungan dengan Amerika. Sehingga saya lanjut Mas, silakan. Itu menarik tuh yang terakhir barusan Jenderal. Jadi terkait konteks ketegangan Rusia Cina ini kira-kira akan seperti apa nih peran Taiwan gitu ya menavigasi hubungan keduanya ini dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanannya. Iya. Kalau saya kembali ke Taiwan, saya melihat bahwa di samping menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, Taiwan juga harus menjaga hubungan dengan China, Mas Dev. Hubungan ini diperlukan untuk menghindari adanya pemikiran yang mungkin kontraproduktif dari China terhadap keinginan Taiwan untuk lepas dari negara One China policy itu. Dan ini China cukup sabar, udah lama banget. Amerika juga acknowledge dengan keinginan dari China untuk One China policy, tapi sampai sekarang dari tahun 45 sampai sekarang itu Taiwan, Taipei itu tidak dilepas-lepas oleh Amerika Serikat gitu kan. Iya. Kan jadi retorik gitu. Hal ini kadang-kadang bahkan penggunaan kata-katanya bukan hanya retorik, jadi sarkastik. Apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat, apa yang dikatakan oleh mungkin parlemen Amerika ya ke Taiwan, itu seolah-olah mereka tidak pernah mengenal dan menandatangani bahwa mereka acknowledge dengan One China policy. Nah, oke. Kira-kira nih, Jenderal, mungkin nggak Cina ngambil tindakan militer ke Taiwan atas respon terhadap kebijakan Amerika yang dianggap provokatif? Kalau kira-kira mungkin indikator utamanya itu apa gitu? Kira-kira kalau enggak, mungkin kira-kira apa penyebabnya gitu? Ini akibat hubungan Amerika dan Taiwan tadi nih ya. Silakan, Jenderal. Kalau saya berpendapat nih, Mas, kemungkinan itu akan selalu ada. Kemungkinan itu akan selalu ada. Tetapi Taiwan akan berupaya menjaga situasi ini supaya tidak escalating gitu. Kemudian caranya adalah menjaga keseimbangan, kekuatan dari pengaruh China di Taiwan dan pengaruh Amerika Serikat serta aliansinya di Taiwan. Jadi ini menjadi hal yang sangat menurut saya kompleks, kompleksitinya tinggi. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana kemudian Taiwan harus terus meningkatkan kerjasama militer dan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan mempererat hubungan dengan sekutu Amerika dan sekutu Taiwan, seperti yang saya sampaikan di Jepang dan Korea Selatan. Maaf, saya tidak kemudian bicara ke ASEAN,
Karena di ASEAN juga ada sekutu Amerika Serikat di ASEAN, tetapi hal yang terdekat dari Taiwan ini mungkin akan lebih tinggi resikonya dibanding harus kemudian berpikir bagaimana itu bisa diperbaiki dalam hubungan dengan negara-negara ASEAN. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi dan diplomasi dengan China itu penting sekali, karena Taiwan perlu mempertahankan jalur komunikasi dengan Beijing dan menghindari eskalasi konflik. Tetapi permasalahannya sekarang Presiden Taiwan saat ini itu tidak terlalu William Singte itu tidak terlalu pro terhadap China, tapi lebih pro terhadap Amerika Serikat. Itu juga menimbulkan sesuatu yang sedikit memprovokasi China dalam kegiatan yang apakah itu melegitimasi rencana yang tadi disampaikan, ataukah itu bisa mengurangi dampak dari konflik yang terjadi antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat. Demikian, Mas. Nah, kalau kita kembali ke stabilitas keamanan di Selat Malaka, kami Selat Taiwan tadi, Jenderal. Ini kita bicara Selat Taiwan ya, bukan Selat Malaka. Nah, bicara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Selat Taiwan, ini kan sementara di sisi ketegangan Amerika dan Cina itu semakin meningkat. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti apa peran sekutu-sekutunya Amerika di kawasan tersebut? Kita tahu ada Jepang, ada Korea Selatan gitu, Pak. Gimana kira-kira, Jenderal, peran sekutu-sekutu ini gitu? Terima kasih, Mas Darwin. Seperti yang saya sampaikan tadi, Taiwan harus melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini dalam rangka menjaga situasi yang baik lah, walaupun tidak dalam keadaan baik-baik saja di Selat Taiwan tersebut, dengan menjaga hubungan untuk mencegah China dalam hal ini memiliki pemikiran untuk meningkatkan, sebagai contoh, tekanan militer melalui operasi di zona abu-abu, sebagai contoh, zona abu-abu maritimnya di Selat Taiwan, atau melakukan serangan terbatas untuk menguji respon Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang ada di Asia. Nah, ini penting bagi Taiwan dalam menghadapi ini, dan ini menjadi indikator dalam meningkatkan aktivitas militer China tersebut adalah terjadinya lonjakan-lonjakan banyak patroli udara dan patroli laut di Selat Taiwan, dan latihan perang. Kemudian mungkin ada perasaan yang tidak nyaman di Beijing banyak. Kemudian bagi pimpinan-pimpinan di Beijing merasa bahwa Taiwan tidak cukup untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa terlihat, bisa eksplisit dari pejabat tinggi di China terhadap kebijakan baik di forum domestik maupun di forum internasional. Kemudian kita juga bisa melihat adalah mobilisasi dan logistik militer. Kalau kita masih ingat bagaimana Rusia masuk ke Crimea, dari Crimea, kemudian di perbatasan antara Ukraina dan Rusia itu mulai ada penumpukan pasukan, tank-tank, kemudian pasukan darat dan seterusnya. Itu juga akan menjadi hal yang menarik dan mungkin saja terjadi apabila ada peningkatan konsentrasi pasukan yang dilakukan oleh China di Taiwan. Kemudian kita juga harus melihat respon terhadap putusan Amerika Serikat tersebut. Nah, sehingga bagaimanapun kita bicara tentang Taiwan, kita juga harus melihat
bagaimana Amerika memaksa Taiwan, kemudian bagaimana Amerika berhadapan dengan China, dan bagaimana kemudian Taiwan bisa berkoordinasi, bisa melakukan komunikasi yang baik dan komunikasi strategis dengan pimpinan-pimpinan baik yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di China. Demikian. Nah, oke, Pak. Ya. Kira-kira kalau semacam upaya diplomatik ya, maksud kami upaya diplomatik atau mekanisme internasional yang bisa dioptimalkan gitu ya. Ada nggak kira-kira yang bisa meredakan potensi konflik di Selat Taiwan ini gitu ya? Ada. Karena ini mengingat memang kita tahu kebijakan Presiden Trump ini selalu unpredictable. Selain unpredictable juga selalu ini menuai kontroversial, Pak, gitu ya. Jadi kira-kira ada nggak, Pak, upaya diplomatik atau mekanisme internasional yang bisa ini dioptimalkan ini? Saya percaya dengan ini, Mas. Saya sangat percaya dengan adanya diplomasi strategis. Kemudian saya juga percaya dengan kerjasama militer dan koordinasi ekonomi. Karena dengan adanya diplomasi strategis sebagai contoh, umpamanya bagaimana keberhasilan pemerintah pada saat sebelumnya Bu Retno Marsudi, umpamanya ketika kemudian berdiplomasi tentang masalah Gaza, Palestina, kemudian itu pada akhirnya komunikasi strategis itu mendapat dukungan dari Afrika Selatan dan Brazil, yang akhirnya juga memaksa PBB kemudian menyetujui keinginan untuk melakukan satu resolusi, dan itu kemudian disetujui oleh Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya. Sebelumnya belum pernah, ditolak. Nah, itu menurut saya Indonesia membuktikan bahwa itu adalah keunggulan diplomasi, dan itu juga bisa dilakukan sebenarnya oleh Taiwan, oleh Jepang, dan oleh Korea Selatan. Jepang kita lihat juga memiliki kepentingan dalam stabilitas Taiwan, karena lokasinya kan berdekatan tuh, Mas, dengan ketergantungan pada jalur perdagangan di Selat Taiwan. Kemudian kontribusi peningkatan postur di sekitar Pulau Ryukyu sebagai contoh, kemudian menjaga kerjasama intelijen dengan Amerika Serikat, serta pernyataan dukungan terhadap secara eksplisit terhadap keamanan Taiwan. Sementara Jepang juga memiliki hubungan ekonomi yang cukup kuat dengan China. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kemudian Amerika Serikat, Jepang, dan China menjaga situasi di Asia Timur, dalam hal ini situasi regional di Asia Timur. Kemudian kita lihat Korea Selatan sebagai contoh. Sepertinya lebih berhati-hati dibanding Jepang, Korea Selatan, karena Korea Selatan memang tetap mendukung Amerika Serikat, tapi dia juga punya hubungan yang cukup kuat gitu, karena Korea Selatan di samping Korea Utara, kemudian dia juga mempunyai batas negara yang cukup panjang dengan China sebagai contoh. Kemudian secara tidak langsung juga akan mempengaruhi dinamika Amerika Serikat dan China di kawasan tersebut. Kemudian adanya Quad, ada AUKUS, kemudian NATO sekarang mempunyai perwakilan. Saya pernah bilang, kenapa NATO harus punya perwakilan di Jepang dengan Korea Selatan? Apakah NATO harus ganti nama dulu kan North Atlantic Treaty Organization? Apakah harus ganti nama dulu jadi apa gitu? Atau seperti Quads lah, atau AUKUS ganti seperti itu, sehingga kehadiran NATO itu bisa
dilegitimate di Korea Selatan dengan di Jepang. Tetapi pada kenyataannya saat ini itu juga menjadi faktor yang penting untuk balancing of power yang bisa meredakan situasi paling tidak untuk sementara ini. Kita berbicara tentang situasi global, kemudian kita bicara tentang kekuatan, maka balancing of power, kemudian ataukah bandwagoning itu akan menjadi pilihan yang mungkin tidak kita harus hindari. Demikian. Oke, baik. Nah, Jenderal, kita masuk di ini sesi terakhir nih. Sesi terakhir ini bicara masa depan. Ya. Masa depan hubungan Amerika-Taiwan, Amerika-China gitu ya. Jika kalau kita mengacu ke konflik di Selat Taiwan tadi terus meningkat, kira-kira implikasinya akan seperti apa buat keamanan regional, termasuk juga buat ketiga negara tadi, Amerika, China, dan Taiwan gitu. Ini bicara ke depan nih, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau itu terjadi, implikasi yang paling mungkin yang bisa kita segera hadapi adalah situasi krisis kalau menurut saya, di mana kita harus menghitung ada lebih dari 300.000 warga Indonesia yang ada di Taiwan sebagai contoh poin yang harus kita pindahkan, dan kita harus berbicara, kita tidak punya perwakilan di Taiwan, sementara ada beberapa negara yang punya perwakilan di Taiwan. Kita harus sudah mulai berbicara seperti bagaimana kita memindahkan warga negara kita di Ukraina sebagai contoh. Kemudian kita melihat di samping peningkatan risiko konflik tersebut, kemudian kemungkinan meningkatnya patroli militer dan latihan perang di Selat Taiwan itu dapat memicu insiden militer yang berpotensi eskalatif tentunya. Kemudian akan ada ketidakstabilan ekonomi dan rantai pasok global. Apakah nanti menjadi sumber dari permasalahan itu ada di Eropa, dalam hal ini di Ukraina dan Rusia, ataukah justru pemantiknya bukan di Timur Tengah tetapi di Taiwan? Jadi kemungkinan perang nuklir akan terjadi itu, walaupun dimulainya itu dari hal-hal yang kecil-kecilan yang mungkin misunderstanding, kemudian miscalculation yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara yang mendukung Amerika Serikat di Asia Timur. Apakah kemudian situasi itu bisa memperburuk kondisi di mana kemudian Jepang dan Korea Selatan kan sekarang punya THAAD. Kemudian itu menjadi satu perjanjian oleh Amerika Serikat yang memberikan payung terhadap perlindungan nuklir yang ada di Jepang dan Korea Selatan. Itu juga akan sangat memperburuk keadaan. Kemudian dinamika aliansinya mungkin berubah karena Amerika Serikat memaksa Jepang, kemudian Amerika Serikat memaksa Korea Selatan, dan kemudian ada ASEAN di situ, dan kemudian yang terakhir ini ada BRICS, di mana kepentingan BRICS lagi ramai juga itu cukup ramai. Kemudian ada kepentingan juga mungkin agak melenceng dikit, walaupun ini kan hanya kita berbicara tentang prediksi masa depan ya. Dengan pengembangan tuas port yang ada di Singapura, sedangkan BRICS punya keinginan untuk mengembangkan Kuala Tanjung yang ada di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Riau itu dikembangkan. Itu juga akan mewakili kepentingan Barat dan kemudian kepentingan China, yang saat ini China sudah di Myanmar sudah membuat beberapa tahun yang lalu sudah membuat jalur kereta api dari Myanmar yang bisa dibongkar muat kapal-kapalnya oleh China di situ sampai ke Yunnan Province. Itu
akan menghangatkan suasana global, dan itu akan membuat ketidakstabilan dari ekonomi dan rantai pasok global, khususnya di wilayah di Selat Taiwan, dan khususnya juga bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang ada di Eropa, di Asia Timur. Demikian. Ya, baik. Ya. Artinya meskipun boleh dibilang hari ini suasananya semakin memanas gitu ya Jenderal ya, semakin meruncing, tapi kita berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang semakin memperkeruh dan kita ya bisa pengennya damai-damai aja gitu ya Jenderal. Ya Mas, saya berharap juga perlombaan senjata, polarisasi dari geopolitik antara Amerika Serikat dan China itu bisa di-maintain sedemikian rupa sehingga tidak sampai menimbulkan situasi yang semakin buruk ke depannya. Ya. Karena menurut pandangan kami, Jenderal, mohon izin, ketika konflik ini semakin memanas, bahkan sampai menimbulkan peperangan, misal kayak Rusia dan Ukraina yang nggak kerasa udah 3 tahun ini masuk tahun ketiga gitu ya. Betul, nggak ada habisnya. Pasti kita meskipun terlepas dari besar kecil juga akan terkena dampaknya kan. Pasti. Oke, Jenderal, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kami di program Armory Talks. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mas Darwis, terima kasih banyak. Sama-sama, jangan kapok ya Pak, kalau nanti Armory Ribbon ngundang lagi ngobrol-ngobrol di programnya. Baik Mas. Ya. Mudah-mudahan saya siap untuk menerima undangan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Jenderal. Itu tadi obrolan kami bersama dengan Maijen Oktaheru Ramsi, pakar hubungan internasional atau geopolitik dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saksikan terus program Armory Talks tentu saja di channel YouTube Armory Ribbon. Kami akan hadir dengan episode-episode dan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.